Halo semuanya. Oke ya, di video kali ini seperti gua bilang ya, gua bakal ada ngobrol-ngobrol dengan ini adalah teman saya yang cukup agak sudah lama gua berteman. Ya, ini adalah teman saya dari SMP, saya kenal dia, orangnya seru banget. Orangnya seru banget. Dan kita bakal ngobrol aja langsung aja, kita bakal ngobrol sama dia, oke? Oke ya. Yang pertama itu pertanyaan itu bagaimana pengalaman selama kuliah online nih? Pengalaman selama kuliah online asik sih, seru sih. Ditambah lagi kita nggak perlu ke kampus buat capek-capek jauh-jauh. Mungkin kalau untuk Fandi sendiri ya, karena kampus Fandi masih di dalam kota ya, di Sudirman ya, jadi nggak terlalu jauh. Kalau untuk aku sih waktu kalau offline mah jauh banget tuh, saya harus melewati setiap harinya 10 kilometer setiap hari. Pulang pergi berarti 20 kilometer. Wow, itu tenaga benar-benar chaos banget. Tapi ya karena online mungkin sedikit terbantu, walaupun social friendship ininya agak kurang karena kita jarang ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu langsung dengan dosen dan lain-lain. Jadi gitu di pengalaman sama online. Ya gitulah, namanya pandemik ya. Vaksin kapan datang vaksin? Apakah enak kuliah online atau tidak? Kalau ditanya enak, sebenarnya ada dua faktor, ada dua perspektif. Kalau dari segi sebenarnya kalau kita ingin mengambil intisari dari perkuliahan, jujur nggak enak. Karena apa? Ya. Jujur, saya selama 1 semester apa yang dosen omongin atau apa yang dosen sampaikan ke saya itu jujur paling cuma 75% masuk. 35%-nya kemana? Ya, saya tiduran, matiin kamera, rebahan dan lain-lain. Nah, kalau mungkin dipandang dari segi penghematan tenaga, terus ya itu mungkin online cukup membantu ya, dan kita bisa quality time sama keluarga. Tapi udah lumayan lama ya quality time-nya. Udah berapa bulan kita mandi di rumah aja? Kalau saya sih udah sekitar mungkin maybe dari udah hampir setahun ya. Ya, kan corona kan sudah hampir setahun itu. Corona. Iya. Malah corona kan sudah setahun juga kan? Udah tahun lalu ya, Maret. Kita masih kan? SMA atau UN. UN nggak jadi, oke. Dan sekarang udah ketemu Maret lagi. Wah, udah tanggal 3 ya. Udah tahun. Sudah tanggal 3 hari. Nggak keluar rumah. Iya, udah tahun. Tapi nggak ini juga sih. Yang penting ikutin protokol aja teman-teman. Ya, soalnya kalau kena COVID mah nggak enak. Jangan bonceng 3, nggak pakai masker, itu jangan deh teman-teman. Udah deh. Ikutin protokol, nggak apa-apa. Kalau mau keluar nggak apa-apa. Benar-benar. Apalagi Fandi pertanyaan? Oke ya, apakah kuliah online ini produktif itu? Produktif ya. Gimana ya? Kalau menurut saya sih cukup produktif ya, karena saya selama kuliah online jujur sudah menghabiskan sebanyak 50 buku dalam 1 semester. Saya membaca 50 buku dalam 1 semester. Terus ditambah lagi saya lebih mudah membagi waktu antara akademik dan organisasi. Bagi teman-teman yang mungkin ikut organisasi ya, dulu zaman-zaman SMA, wah itu kalau namanya offline mah susah banget yang namanya membagi waktu antara organisasi sama akademik. Kalau ikut organisasi, nggak heran lagi nih, pasti ada aja PR atau tugas yang ketinggalan. Nah, dengan adanya online ini, ya kita akan jauh lebih mudah memanage waktu kita antara organisasi sama akademik. Kalau dibilang produktif, ya lumayan lah, oke lah. Tapi ya udah lah ya, bosen saya, sumpah. Bosen banget. Duduk, ya udahlah, apa-apalah. Nunggu vaksin aja lah, gimana ya. Oke ya, lanjut ya. Apakah benar itu kuliah online ini untuk menghabiskan kuota atau bagaimana itu? Nah, ini salah satu pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, itu harus dijawab kenapa? Itu kita berharap ya, namanya insya Allah mudah-mudahan sih pemerintah memberikan subsidi untuk orang-orang yang membutuhkan.
Karena kesenjangan sosial di Indonesia ini masih tinggi sekali. Orang-orang yang memiliki internet secara personal atau wifi di rumahnya itu sangat-sangat sedikit. Kalian boleh data tuh satu persatu, data per KTP satu persatu. 85% orang-orang masih mengandalkan kuota. Dan jujur, dibanding pemakaian wifi ini bener Fandi, kita biayanya kuota sekali ngisi 100.000. Kita yang pakai wifi itu paling sebulan 500.000, 700.000 lah paling mahal kan dia. Sedangkan kalian per 2 hari itu mungkin bisa, ada nggak, kalau teman aku ada Fandi yang sampai 2 hari dia 150.000. Jadi mungkin sebulan bisa hampir lebih dari 1 juta. Dan itu menambah biaya orang tua, kan kasihan juga tuh orang tua yang harus menanggung beban biaya kuliah anak-anak mereka. Dan saya berharap sih pemerintah mengambil tindakan cepat masalah ini. Oke ya, ini nih mungkin yang pertanyaan terakhir ini Ki. Katanya kata-kata presiden ya, bulan ini kan itu sudah tatap muka, itu bagaimana itu? Aduh, gimana ya? Udah tatap muka. Saya harus nanggepinnya kayak gimana ya? Kayak gini ya. Jumlah vaksin itu minimal kalau nggak salah dengar per daerah itu diberikan jatah sebanyak 50.000. Tapi didahulukan terlebih dahulu tenaga kesehatan yang pertama, dan yang kedua adalah staf pemerintahan atau mereka yang menjadi pejabat publik pemerintahan. Oke. Pertanyaannya, bagaimana semuanya akan berakhir? Bagaimana vaksin bisa mencapai ke masyarakat? Oke, saya bertanya. Kalau bahkan tenaga ahli kesehatan, tenaga medis, dan pejabat publik saja belum merata pemakaian vaksin. Masih banyak mungkin ya tenaga medis yang belum mendapatkan vaksin. So, banyak sekali itu. Gimana tuh? Banyak loh. Boro-boro lah kita yang diam di rumah, lah dokter, suster, Pak Gubernur, dan lain-lain. Mereka yang duduk di pemerintahan nggak usah staf ahli deh, PNS deh yang harus kerja di kantoran. Gimana coba? Jadi kalau mau jadi mungkin kalau rencananya seperti itu, tapi apakah implementasinya bisa terlaksana? Kalau dilihat dari situasi yang sedang berjalan saat ini, itu bisa dijawab lah. Enggak, karena karena kan coronanya kan masih banyak nih menurut saya ya, menurut data yang saya lihat gitu kan. Itu juga jadi masalah sebenarnya. Bukan soal orang-orang disiplin atau enggak ya. Saya juga bingung sih gimana harus kritik nih. Ya udahlah, jalanin aja ya. Kalau saya sih jujur sebagai anak yang kampusnya lumayan jauh dari pusat kota, ya udah saya bersyukur aja nggak harus pergi tiap pagi naik bis kota jauh-jauh. Ya udah, kalau mau sampai lulus monggo, ada vaksin juga monggo, boleh, alhamdulillah. Kalau saya kasihan sama orang-orang yang kerjanya kayak tukang gojek, ya mereka mau nggak mau. Nah ini jadi masalah. Tapi kan, kenapa corona itu nggak selesai? Gimana masyarakat mau disiplin? Oke, masyarakat berdiam diri di rumah. Kalau untuk orang-orang yang mungkin menengah ke atas, kayak pejabat atau orang-orang yang ya mampu lah kita kategorikan sebagai orang yang mampu, mungkin mereka diam sebulan nggak kerja, mereka akan tetap bisa makan, anak-anak mereka akan tetap bisa sekolah dan lain sebagainya. Rutinitas akan tetap berjalan walaupun dalam kondisi pandemik dan sistem online. Tapi mereka yang berada di lapisan bawah, yaitu tadi seperti tukang gojek, supir taksi, dan lain-lain, itu gimana? Mau diam di rumah, mau makan apa sebulan? Kalau sehari aja mendapatkan 50.000 aja mereka harus gila-gilaan. Ya itu.
ya berjuang segala Iya, benar, macam Pak. ya. Bukan kalau untuk lapisan atas dan menengah ke atas kayak kita berdua mah ya mau disuruh diam 2 bulan aja ya monggo. Ya bukan orang-orang kayak kita yang ya mereka kasihan juga kan kalau mau disuruh diam di rumah. Mau makan apa? Makan Tapi angin. sekarang ya semenjak corona ya, ketika keluar rumah atau ke pasar itu selalu melihat orang minta itu, waduh ya tuh. Wah, itu juga tuh saya prihatin tuh, Pak. Saya waktu itu lagi lewat tuh, lagi jalan sama temen tuh. Saya perhatiin semakin banyak aja tuh badut-badut yang ada di tengah jalan tuh. Iya, yang benar-benar itu. Aduh, jadi apa deh? Jadi Iron Man kayak Spider-Man apa? Jadi gitu. Spiderman, jadi Doraemon. Kalau orang-orang dewasa sih ya kadang-kadang saya kasih. Yang bikin saya miris ada anak kecil, dia pakai baju Mickey Mouse, dia ngelambai-lambai. Waduh, itu saya yaudah deh, Enggak. juga ngeliatnya kayak gitu. Ya. Banyak karyawan-karyawan yang kena PHK dan lain-lain. Ya mereka-mereka yang memang pada dasarnya sudah tergolong sebagai masyarakat menengah ke atas ya udah aman-aman aja. Tapi mereka-mereka yang berada di bawah, dan seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang pertumbuhan ekonominya bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari berapa orang yang mampu dan berapa orang yang mengalami kesulitan. Bahkan untuk makan saja mereka susah. Itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa seharusnya kan bulan ini sudah harus offline, ya gimana caranya? Corona aja gak beres-beres. Jadi dia berantai. Tapi kan kemarin Bisa sambil nonton drakor, nonton Netflix, sambil main game. Ya saya santai aja. Kalau saya mah jujur teman-teman, saya santai. Saya alhamdulillah ya udah gitu. tapi Nonton menurut saya YouTube, memang ya. lebih enak di offline ya, lebih enak online, lebih enak online jadi ya begitulah boy, lebih santai, kita lebih relax gitu kan. Ya tapi nggak bisa ketemu teman-teman. Ya itu Kehidupan kuliah yang ada di gambaran kita kayak ketemu teman-teman, balik dari kampus kita nongkrong di mana, itu belum bisa kita rasain sampai sekarang. tapi saya selama 1 semester ini belum pernah bertemu sama sekali teman-teman tempat kuliah, belum pernah sama sekali secara langsung kan, Oh iya, belum sama sekali. belum sama sekali. Kalau aku sih udah sering sih meet up gitu. Kemarin sih ruangan ini ya kantor aku pakai buat kumpul, buat rapat dan lain-lain. Nggak bisa soalnya kalau nggak ngumpul, namanya kuliah. Ya sih sebenarnya saya Kemudian ini juga protokol parnoan loh dengan corona, saya parnoan ya. Wah takut ini. itu wajar sih, itu wajar sih, Pan. Nanti Makanya orang-orang yang aduh. rapat dan lain-lain, padahal kan ruangan kantor nih, Pan, toh pakai buat rapat tuh. Mereka aku suruh swab dulu. Mau nggak mau? Swab. Oh. Boleh rapat. Swab dulu. Biayanya gimana? Ya udah, mau rapat atau enggak? Swab. Berarti Belum masuk rumah aku sediain. Biayanya ditanggung sendiri gitu. Biayanya tanggung sendiri. Duitnya tanggung sendiri. Duitnya tanggung sendiri. Lah, nyawa nggak ada harganya, Pak. Ya sih. Kalau ada yang jual nyawa, sekarang saya beli 10 deh. Kalau orang-orang. nyawa bisa dijual, seluruh orang yang mati bisa hidup lagi. Ya saya beli, saya sedekahin tuh. Kita berdua tuh, kita beli, aku borong, ntar kita ke Puncak Kuning nih, Pak. Oh nggak apa-apa. Nah, kan nyawa nggak ada yang jual, ya udah. Jadi aku suruh swab. Sebelum masuk rumah aku sediain segala macam kebutuhan, cuci tangan dan lain-lain. Oke. Soalnya nggak bisa kalau nggak ketemu teman-teman. Oke ya, ngobrol santai kali ini sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video-video ngobrol santai ini, silakan komentar di bawah atau like video ini. Dan mau ngobrol apa lagi sama
kesempatan ngobrol sama siapa lagi atau teman saya lagi. Soalnya saya punya juga teman satu lagi yang belum, agak susah diajak syuting, tapi dia juga hobi juga dengan editing ya, sama seperti saya. Mungkin orangnya nonton juga, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan nonton juga ya, biar lihat, jadi biar dia tahu gitu kan, saya itu pengen ajak ngobrol ke dia gitu. Kan kalau ngobrol ini nanti ngobrolnya cukup agak serius ya, ngobrol tadi ya. Nah mungkin dengan dia agak bersalah tentang editing gitu. Nah jadi kalau kalian ini, kalau kalian suka dengan video-video begini, silahkan subscribe video ini dan like video ini. Sampai jumpa lagi di ngobrol santai selanjutnya. Bye bye.